DKI kembali terapkan PPKM level 2. Ini aturan kerja di sektor perkantoran. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kembali menerapkan aturan PPKM level 2, seiring dengan mulai meningkatnya kasus aktif COVID-19 di ibu kota. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 atau PPKM level 2 itu berlaku selama 14 hari, sejak 4 Januari lalu hingga 17 Januari 2022. Aturan PPKM level 2 itu ditetapkan melalui keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 Coronavirus 2019. Anies Baswedan mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah angka kasus yang mulai naik. Pemerintah pusat telah menetapkan untuk menaikkan level PPKM di Jakarta menjadi level 2. Ini peringatan agar kita tidak terlena dan menambah kewaspadaan, kata Anies seperti dikutip dari siaran pers PPID Jakarta, Rabu 5 Januari 2022. Disebutkan dalam keputusan gubernur tersebut, selama PPKM level 2, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor atau tempat harus sudah divaksinasi COVID-19, minimal dosis pertama. Tetapi yang utama adalah sudah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Bagi masyarakat yang telah divaksin, dapat melampirkan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini atau Jaki, aplikasi Peduli Lindungi, dan atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Aturan lengkap selama PPKM level 2 di tempat kerja atau perkantoran adalah sebagai berikut. 1. Sektor non-esensial. Diberlakukan 50% work from office atau WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja. 2. Sektor esensial. Yang pertama, keuangan dan perbankan hanya meliput asuransi, bank, pegadaian, bursa, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan atau yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan. Dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Pasar modal atau yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik. 3. Teknologi informasi dan komunikasi meliput operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat. Untuk huruf B dan C beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 4. Perhotelan non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut. Poin pertama, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan screening terhadap semua pegawai dan pengunjung. Poin kedua, kapasitas maksimal 50% dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dan kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk. Poin ketiga, fasilitas kebugaran atau gym, ruang pertemuan atau ruang rapat atau meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar atau ballroom diizinkan buka lagi dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50%, serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan atau ruang rapat atau meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar atau ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan. Poin keempat, anak usia di bawah 12 tahun harus menunjukkan hasil negatif antigen atau PCR. Yang kelima, ada industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian RI. Yang pertama, dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75%
staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi atau pabrik. Yang ke B, yang kedua, 50% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Yang ketiga, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang. Dan yang keempat, makan karyawan tidak bersamaan. 3. Sektor esensial pada sektor pemerintahan. Aturan PPKM level 2 di sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Berita selanjutnya adalah kabar terkini rencana pemindahan ibu kota, desain istana negara megah. RUU IKN segera disahkan. Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara atau IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur kian dikebut. Terbaru, Presiden Joko Widodo telah menyetujui desain kompleks istana negara yang akan dibangun di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kabar persetujuan itu pun dibagikan langsung oleh perancang Istana Negara IKN, Nyoman Nuarta. Menurut Nyoman, desain yang dirancang sudah final. Iya, betul. Disetujui pada Senin kami godok desainnya selama 2 tahun, selama pandemi COVID-19, kata Nyoman saat dihubungi Kompas.com. Poin-poinnya adalah, yang pertama, desain disebut megah dan modern. Bersamaan dengan itu, banyak pujian dari warganet akan desain Istana Negara atau IKN baru yang dibuat oleh Nyoman. Pada akun Instagram Nyoman, mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, memuji desain Istana Negara yaitu yang dinilai sangat megah dan modern. Sangat megah. Desain yang modern dan fungsional yang berangkat dari nilai-nilai lokal, kita, rakyat Indonesia pasti akan bangga ketika IKN ini terwujud nantinya. Bangga punya seniman seperti Pak Nyoman Nuarta, kata Tantowi melalui akun Instagram pribadinya. Poin kedua, luas istana IKN bertambah. Beralih ke Nyoman, diungkapkan bahwa pada awalnya kompleks istana negara yang baru akan dibangun pada lahan seluas 55 hektar. Namun, Presiden Jokowi meminta agar luasnya ditambah untuk mengakomodasi botanical garden yang lebih luas. Sekarang digambar luasnya 55 hektar. Tetapi hasil pertemuan kemarin, Pak Presiden ingin hutannya yang dibuat kebun raya itu diperluas, ujar Nyoman saat dihubungi Kompas.com. Akhirnya disetujui oleh menjadi 100 hektar, jadi nambah 50 hektar lagi. Presiden ingin agar di bagian kiri, kanan, dan depan nanti dibuat untuk hutan hijau, ucap dia. Poin ketiga, pohon eukaliptus bakal ditanam lagi. Nyoman juga mengungkapkan terkait kondisi lingkungan pada bakal calon kompleks istana negara baru. Menurut dia, lokasi yang menjadi tempat pembangunan Istana Negara IKN sebelumnya adalah hutan produksi. Hutan itu ditanami pohon eukaliptus sebagai pendukung produksi kertas. Namun, akibat proyek pembangunan IKN, kondisi hutan pohon eukaliptus akan menjadi gundul, sehingga harus ditanam lagi. Nanti kalau bisa pohon eukaliptus jangan dihilangkan, harapnya. Poin keempat, RUU IKN ditargetkan rampung Januari 2022. Selain desain Istana Negara IKN baru yang disetujui Jokowi, proses pemindahan IKN juga perlu dibarengi dengan rampungnya rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN. Panitia khusus atau Pansus RUU IKN bahkan menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang paling lambat akhir Januari 2022. RUU IKN ini ditargetkan sudah bisa selesai dan diketuk dalam rapat paripurna pada pertengahan atau akhir bulan Januari 2022, kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Junimart Girsang saat dihubungi. Junimart menyebut bahwa proses pembahasan RUU IKN kini sudah memasuki pembahasan oleh tim perumus dan akan dilanjutkan ke tim sinkronisasi. Tim SUS juga sudah mengagendakan rapat untuk merumuskan materi RUU IKN pada Kamis kemarin. Selain itu, Junimart mengatakan bahwa Pansus RUU IKN juga menjadwalkan kunjungan kerja ke daerah calon ibu kota di Kalimantan Timur pada 9 dan 10 Januari. Berita selanjutnya. Polri luncurkan aplikasi monitoring karantina. Bisa lacak PPLN jika keluar hotel.
Polri meluncurkan aplikasi monitor karantina presisi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Kamis 6 Januari 2022. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, menyebut peluncuran aplikasi tersebut sebagai tindak lanjut Polri atas instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta jangan ada dispensasi menjalani karantina bagi warga yang tiba dari luar negeri. Peluncuran aplikasi ini juga bagian dari komitmen pemerintah dan Polri untuk memitigasi sebaran Omikron di tanah air, ujar Dedi. Dedi menambahkan Polri juga menyiapkan Satgas di Polda Metro Jaya, Polresto Bandara, dan didukung oleh Mabes Polri untuk mengawasi pintu-pintu masuk di bandara dalam rangka mendisiplinkan aturan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri. Kita mengawasi kedatangan PPLN termasuk di pelabuhan dan tapal batas darat, kata Dedi. Adapun aplikasi monitoring karantina presisi memiliki penyajian data monitoring, statistik karantina, dan hasil tes PCR masyarakat yang melakukan karantina usai perjalanan dari luar negeri. Aplikasi penyajian data atau dashboard tersebut dipasang di tempat-tempat karantina seperti hotel, juga command center Mabes Polri. Selain itu, aplikasi tersebut dapat melacak posisi karantina pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN apabila berada di luar jarak tempat karantina yang sudah ditentukan. Aplikasi monitoring karantina presisi diadopsi dari sejumlah negara yang memperketat masa karantina pelaku perjalanan luar negeri, bertujuan untuk memperkuat pengawasan. Peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan diluncurkan secara resmi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sekian berita dari saya. Saya Widyo Iswaro Nugroho dengan NIM 1912500 melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.